Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul atau pengenalan Rasul. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini itu nama saya Hamdani. Saya dari kelas C2 Akuntansi dengan NPM 10220080 dari STIS Tembi Bandung. Ma'rifatur Rasul. Yang pertama itu Hajatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Nah, seperti apa sih kebutuhan manusia kepada Rasul dan alasan kenapa Rasul harus diciptakan? Nah, yang pertama itu insan. Nah, secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama itu al-insan atau al-ins, unas, al-nas, anasi, dan insi. Nah, yang kedua itu ada al-bashar. Yang ketiga ada Bani Adam. Nah, Bani Adam ini dan Suriyah Adam atau keturunan Adam, meskipun demikian untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya, ada kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk pada arti manusia, yaitu insan atau ins, atau al-nas, atau unas, dan kata bashar serta kata Bani Adam. Seperti di dalam Al-Quran ada ya Bani Adam, berarti hai Bani Adam. Nah, gitu. Nah, kata al-insan ini juga disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surah. Nah, manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, secara optimal dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia dapat menunjukkan kemuliaannya. Nah, seperti di dalam firman Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Nah, yang artinya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, jadi seluruh perbuatan manusia itu sendiri disaksikan oleh dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan fitrah dalam Islam. Nah, ke dalam manusia, ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Nah, saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan. Apakah aku ini Rob kalian? Maka semuanya bermaknanya dan menjadi saksi. Nah, ada dalam firman Al-A'raf ayat 172. Nah, selanjutnya itu karena itulah perbedaan yang berpelaku pada manusia ada yang tidak dapat dihilangkan. Nah, yaitu keberadaan Sang Pencipta. Fitrah yang ditanamkan oleh Allah tidak akan pernah hilang. Jadi permanen. Nah, yang terjadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lain. Nah, oleh karena itu manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini ada penciptanya. Karena tidak mungkin bumi dan alam pencipta ini ada begitu saja kan? Nah, hanya saja karena tidak ada petunjuk yang benar, manusia berbeda-beda atau salah dalam menyebut dan mensifatinya. Nah, oleh karena itu kita harus beribadah kepada Allah, mempercayainya dan yakin sepenuhnya. Nah, setelah mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Nah, akan tetapi, terjadi berbagai macam cara penyembahan. Semuanya tidak lepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta. Nah, menyembah berbagai dewa-dewi, binatang, arwah, bintang, matahari, malaikat yang dianggap anak perempuan Allah. Nah, kepercayaan kafir Quraisy ini dan juga berhala-berhala. Nah, banyak sekali ya salah kaprahkan seperti menyembah selain Allah. Nah, mengadakan berbagai sesaji dan korban-korban untuk Tuhan-Tuhan itu. Nah, padahal kan Tuhan hanya meminta kita untuk taat dan beribadah kepadanya dengan tulus. Nah, ini ada yang sesaji, sesajen, dan semacamnya itu musyrik ya. Jadi kita harus menghindarinya. Seperti di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya itu, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, jadi maksud orang-orang sebelummu ini para nabi-nabi terdahulu menjadi pelajaran dan contoh agar kita lebih bertakwa kepada Allah. Nah, fitrah itulah yang mendorong manusia memiliki naluri untuk menghormati,
mengagumi, mensucikan, mengkultuskan zat yang dianggap tertinggi. Nah, selanjutnya di hadapan zat atau berbagai zat itu, mereka menundukkan diri, menghinakan diri, ruku, sujud, dan pasrah meminta ampunan kepada Allah yang Maha Suci. Nah, sejarah manusia dalam setiap masa lalu ada tempat-tempat ibadah atau pemujaan ya. Nah, oleh karena itu hidup akan menjadi lebih tertata. Dengan beribadah dengan benar, hidup akan menjadi lebih tertata. Nah, fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Nah, mereka itu hidup berkelompok-kelompok, mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin mereka, mereka mentaati aturan yang disepakati bersama atau yang ditentukan oleh sang pemimpin. Hanya saja, karena ketiadaan petunjuk, akhirnya mereka merasa lebih tinggi atau superior ya, dibandingkan yang lainnya. Terjadilah penindasan, peperangan, penjajahan, perbudakan, dan yang lainnya. Nah, lalu apa petunjuk Rasul yang diberikan? Nah, untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah mengirim para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, seperti ada di dalam firman-Nya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya itu, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, petunjuk itu berupa wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul, di antaranya berupa suhuf dan alkitab-kitab. Nah, selanjutnya kita mengenal Sang Pencipta. Nah, dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Quran surat Al-An'amnya ini ya. Zalikumullahu rabbukum. Rabb kalian itu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada ialah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, sudah tertera dalam Al-Qur'an sendiri, manusia harus menyembah Tuhan. Harus menyembah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu. Sudah diterangkan di sana. Nah, panduan hidup untuk kita sendiri yaitu para rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka. Nah, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus atau syiratal mustaqim, bukan jalan yang menyimpang dan sesat. Nah, pedoman hidup itu adalah Islam. Nah, Islam ialah pedoman hidup umat muslim atau seluruh umat manusia di dunia ini. Inilah yang mesti diikuti dan jangan mengikuti pedoman yang lain karena akan menyimpangkan dari jalur yang benar. Ya, seperti di dalam firman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Yang artinya itu, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, beribadah dengan benar, berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, beribadah dengan memurnikan ketaatan. Insan yang kedua itu ta'riful insan atau pengertian tentang Rasul. Nah, apa itu Rasul? Nah, di sini ada ta'riful Rasul, pengertian ar-Rasul. Nah, dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinite baca atau masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah kata Rasul artinya adalah, nah ini, ar-rajulul mustafa al-mursalu minallahi birasalati ilan nas. Yang artinya Rasul itu adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi Rasul, yaitu pertama ada hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, nah Allah Ta'ala sudah berfirman di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhar rasulu balag ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama balagta risalatu wallahu ba'simuka minan nasi innallaha la yahdi qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang dikerjakan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, yang kedua itu ada kedua tuh fitah bikir risalah, menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Jadi sebagai pedoman adalah Rasul. Nah, namun perlu diingat, tidak nama orang yang membawa risalah ajaran dan menjadi kudwah contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khusus itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat syidik, amanah, tablik, dan fatanah. Nah, sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengembar atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Nah, yang kedua itu memiliki al-mu'jizat. Setiap Rasul memiliki mukjizat yang dimilikinya yaitu yang sangat luar biasa. Nah, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Nah, salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Seperti di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqal qamar. Wa in yarau ayyata yu'ridu wa yaqulu syihrun mustamir. Nah, artinya itu telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka tidak mempercayainya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adanya al-bisyarat. Nah, ciri Rasul itu berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi misalkan sebelum Nabi Muhammad datang sebagai Rasul, pada zaman Nabi Isa itu sudah diberitakan bahwa Nabi Muhammad akan muncul atau akan hadir sebagai Rasul yang seterusnya gitu. Nah, ada di dalam Al-Quran juga, Quran Surat Asy-Syaf ayat 61. Nah, yang keempat itu adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikan. Nah, setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima itu adanya as-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Nah, di antara hasil dakwah yang diwujudkan, Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini, dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Jadi, di setiap Rasul itu pasti akan menjadi orang yang paling unggul pada saat itu. Nah, yang selanjutnya itu Ma'rifatur Rasul, kedudukan Rasul, atau ya Makanatur Rasul. Kedudukan Rasul itu seperti apa di muka bumi? Nah, ini kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain, sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Nah, kafir Quraisy menuduh Rasulullah dengan berbagai tuduhan keji, tapi Rasulullah bagaimana menghadapinya? Nah, bagi seorang muslim, Rasulullah menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. Kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Nah, Maha Suci yang telah memperjelaskan hambanya di waktu malam. Nah, ini kata hambanya itu, menurut ulama berarti jisman wa ruhan, jasad dan ruh, bukan hanya ruhnya saja. Nah, ini mimpi namanya. Nah, sedangkan seorang hamba, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia memiliki jasad dan memiliki garis keturunan.
memiliki jasad juga. Nah, seperti manusia pada umumnya, ada seperti di dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yauha ilaya innama ilahukum ilahu wahidu. Faman kana yarzu liqa rabbih falyamal amala sholihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap penjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, seorang manusia, Rasul itu karena seorang manusia, sebagai manusia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga sama seperti keluarga pada umumnya. Ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Memiliki nasab. Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Nah, seperti ada di dalam hadis riwayat Baihaqi yang berisi, aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan. Di dalam kaum Quraisy yang sangat kotor ya, Nabi itu lahir dari hasil yang bersih. Nah, nasab Nabi itu ada 3 diantaranya. Bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Nah, bagian yang mereka perselisihkan yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Nah, yang ketiga itu bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam. Ya karena bingung ya, dari Nabi Muhammad bapak kakek-kakeknya sampai Nabi Adam itu ya sangat, manusia tidak mengetahuinya karena sudah meninggal ya. Nah, ini silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Muhammad, yang ayahnya itu Abdullah, Abdul Muthalib, ayahnya Abdul Muthalib itu Hashim, dan seterusnya ini ya tuh sampai Ismail alaihissalam. Tapi di sini ada yang tidak diketahui. Nah, Nabi itu juga memiliki jasad seperti manusia. Nah, seperti Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammad SAW. Manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam, karena Allah langsung menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan rohnya. Wanita yang paling cantik adalah Hawa. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Syarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai setengah ketampanan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, fisik Nabi Muhammad SAW sendiri ini digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat, sisirnya, badannya yang kuat, tinggi, sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa pada umumnya. Nah, perjalanan Nabi. Semua kisah hidup Rasulullah SAW sebagai hamba Allah telah ditulis di dalam buku-buku sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi. Nah, banyak sekali buku sirah yang sudah ditulis oleh para ulama, di antaranya ini. Ada Asyirah An-Nabawiyah Libni Ishaq, ada Ar-Rahikul Maktum, ada kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Nah, kedudukan Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasul di antara para Rasul. Nah, ini kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lainnya. Ketika beliau menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara. Nah, wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah. Nah, itu yang diucapkan adalah kata Jibril.
menyampaikan misi. Nah, ini kedudukannya itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Nah, tugas ini adalah tugas yang sangat berat, sehingga saat wada beliau berkali-kali menegaskan, "Ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan." Maka para sahabat yang hadir 1200 1204.000 menjawab, "Ya, ya, ya." Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan semua risalah dengan menyempurnakan dengan sesempurnanya penunaian. Menunaikan amanah. Nah, sebagai rasul beliau bertugas menunaikan amanah dari Allah sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah ini seperti menyampaikan ini apa? Diberi tugas dan disampaikan dengan baik. Nah, itu amanahnya Rasul. Seperti ada di dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika min rabbik. Wa in lam taf'al fama balagita risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdi qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, Quran Surat Al-Madinah ayat 67. Memimpin umat. Nah, tugas ketiga sebagai Rasul adalah memimpin umat Islam. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin yang baik, pemimpin yang kokoh, pemimpin yang terbaik dari segala pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya seperti apa Nabi dengan umatnya? Nah, umatnya itu seperti rombongan yang sedang berpergian tapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang datang, kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Apakah mau ikut? Nah, mereka mengikutinya. Sesampai di taman yang dijanjikan, berkata lagi, apakah kalian mau mengikuti kalau saya bawa ke taman yang lebih indah dan telaga yang lebih luas? Tentu mereka mau. Nah, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari menyampaikan risalah hingga memimpin umat. Nah, beliau menghadapi berbagai kalangan seperti kalangan bangsawan dan rakyat biasa, orang merdeka dan budak belian. Nah, ada juga Arab dan Ajam atau non-Arab, laki-laki dan perempuan dan segala umur. Semua mendapatkan dakwah Rasulullah SAW yang bijak atau nasihat yang baik atau dialog yang terbaik. Fikih dakwah. Nah, fikihnya itu dari perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah mengalami dan memahami seperti sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana dan prasarananya, kesimpulan dan evaluasinya itu seperti apa. Nah, secara detail dan mendalam sehingga dapat menyampaikan dakwah dengan sebaik-sebaik sajian. Nah, ada mahzab ya, ada 4 ulama mujtahid yang kemudian disebut mahzab atau aliran fikih yang terkenal seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali yang menganut mahzab Imam Syafi'i ya. Seperti aturan-aturan dalam beribadah itu oleh para imam ini suka dijelaskan. Nah, suka ada perbedaan-perbedaan. Nah, selain keempat itu ada banyak ulama mujtahid seperti Syufwan, As-Sauri, Atta, Said bin Musyahib, dan lain-lain. Mereka adalah ulama fikih yang berjasa dalam pengembangan hukum-hukum Islam. Nah, As-Sunnah sebagai sumber, As-Sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal. Nah, sumber hukum, kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum pertama itu Al-Quran, sumber hukum kedua itu adalah As-Sunnah atau hadis-hadis, nah, sumber sirah dan juga sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, Ma'rifatul Rasul bagian ke selanjutnya itu sifat-sifat Rasul.
Sifat-sifat Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Sudah dijelaskan bahwa Rasul itu adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Nah, yang selanjutnya ada yang kedua itu al-ishmah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Nah, manusia sebagai manusia, Rasul sebagai manusia itu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Jadi berbuat baik dengan seutuhnya sehingga terhindar dari segala kesalahan dan dosa karena dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga itu asyidku atau jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Nah, yang keempat ada al-fatonah atau cerdas. Nah, termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan. Karena ia bertugas memimpin umat manusia. Nah, maka Rasul harus cerdas agar umatnya bisa mencontoh dan lebih cerdas darinya. Tidak akan cerdas sepertinya, tapi tidak bisa melebihinya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima itu ada al-amanah, terpercaya. Dan yang keenam ada al-tabligh, menyampaikan risalah. Nah, Rasulullah SAW itu bertugas menyampaikan dan juga penyampaiannya itu dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya itu yang ketujuh ada al-izamatul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Jadi berkomitmen walaupun dipaksa berbohong apapun, beliau tidak akan pernah berbohong karena berkomitmen terhadap kebenaran selama itu baik untuk seluruh umatnya. Nah, beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Nah, kesimpulannya Rasulullah SAW berkata di atas akhlak yang agung, ya. Berada di atas akhlak yang agung. Karena Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.